Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita lanjutkan kembali. Taib, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah masih di bab al-i'rab. Ya, jika di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu i'rab lafzi dan i'rab takdiri. Bahwasanya i'rab itu ada yang kelihatan tandanya, ada yang juga tidak kelihatan. Maka sekarang insyaallah ta'ala kita akan masuk ke pembahasan tentang aqsamu al-i'rab, pembagian i'rab atau macam-macam i'rab. Bahwasanya i'rab dalam bahasa Arab itu memiliki 4 macam. Qauluhu wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ibnu Ajurum mengatakan bahwasanya jenis-jenis i'rab itu ada 4, rafa, nasab, khafad, dan jazm. Yakni anna aqsamal i'rabi arba'atun, bahwasanya jenis i'rab itu ada 4, ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu. Ya, di sini penulis menggunakan istilah al-khafdu. Ya, boleh juga diganti dengan al-jar. Hanya beda penggunaan istilah saja. Wa qad taqaddama anna alladhi yadkhuluhu al-i'rabu minal kalim innama huwal ismu wal fi'lul mudhari'u wa la yadkhulu al-harfu. Baik, wa qad taqaddama, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya alladhi yadkhuluhu al-i'rabu, yang boleh dimasuki oleh i'rab itu hanya isim dan fi'il mudhari. Ya. Jadi kalau kita menyebut masalah rafa, nasab, khafad, dan jazm, itu berarti kita sedang membicarakan isim atau fi'il mudhari. Ya. Karena fi'il amar dan fi'il madi itu hukumnya mabni, begitu juga huruf. Jadi huruf itu tidak bisa kita katakan marfu, tidak ada huruf marfu. Tidak ada juga fi'il madi mansub, ya, tidak ada juga fi'il madi majzum, nggak ada ya. Jadi kalau kita mengatakan rafa atau marfu, nasab atau mansub, ya, jar majrur, jazm majzum, itu berarti kita sedang membahas isim atau fi'il mudhari. Jadi jangan keliru di situ ya. Baik. Kemudian Ibnu Ajurum mengatakan falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Sekarang i'rab yang 4 ini, rafa, nasab, khafad, dan jazm, ya, falil asma'i min dzalika. Kalau isim itu ada 3, rafa, nasab, dan khafad. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm dalam isim. Jadi tidak ada istilahnya isim itu majzum. Ya. Dan ada istilahnya isim itu majzum. Makanya kenapa guru-guru yang mengajarkan nahwu itu sering memarahi kalau kita membaca kitab kemudian kita sukunkan isim, ya. Kita baca kitab misalkan dhahabtu ilal masjid, itu kurang tepat. Kenapa? Karena isim tidak boleh majzum, jadi harus kita tentukan harokatnya. Dhahabtu ilal masjidi, begitu baru benar. Ya. Taib. Jadi isim itu ada 3 tanda i'rabnya atau hukum i'rabnya, rafa, nasab, dan khafad. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm di situ. Yakni anna lil asma'i min dzalika ay min aqsamil i'rab ar-raf'u. Contoh rafa adalah qama zaidun. Perhatikan kata zaidun di situ. Zaidun dihukumi rafa. Wan nasbu, contohnya darabtu zaidan. Zaidan di sini dihukumi mansub. Wal khafdu nahu martu bi zaidin. Contohnya di sini bi zaidin, makhfud atau majrur. Jadi ini dia ya. Jadi kata zaidun bisa berubah menjadi zaidan, bisa berubah menjadi zaidin. Zaidun itu dinamakan rafa, zaidan itu dinamakan nasab, dan zaidin itu dinamakan khafad. Wa qawluhu wala jazma fiha. Apa maksudnya la jazma fiha? Yakni annal jazma la yakunu fil asma'i aslan. Karena hukum asalnya tidak ada yang namanya jazm dalam isim. Ya. Qauluhu walil af'ali min dzalika, itu isim. Jadi isim itu ada 3 hukum i'rabnya, rafa, nasab, dan khafad atau jar.
Sedangkan kalau fi'il, walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Kalau fi'il itu ada 3 juga, rafa, nasab, dan jazam, dan tidak ada khafat atau jarnya. Jadi tidak ada istilahnya fi'il majrur. Ya, tidak ada istilahnya fi'il majrur, sebagaimana tidak ada istilah isim majzum, begitu ya. Nah, jadi kalau kita mengatakan marfu itu bisa isim bisa fi'il. Kita katakan mansub bisa isim bisa fi'il. Tapi kalau majzum itu hanya fi'il saja. Begitu juga majrur hanya di isim saja. Baik. Kita lihat contoh-contohnya. Yakni anna lil af'ali min dzalika ay min aqsamil i'rabi ar-raf'u. Contohnya yadribu. Fi'il mudhari' yadribu ini dihukumi marfu di sini. Kenapa? Karena dia tidak ada adawat yang harus memansubkan atau menjazmkan. Karena hukum asal fi'il mudhari itu adalah marfu. Ya, kalau tidak ada sesuatu yang mempengaruhi harokatnya, maka dia tetap dihukumi marfu. Kemudian nasab, ya, itu ketika kemasukan adawat an-nasibah, lan yadriba. Jazam ketika kemasukan adawat al-jazimah. Contohnya di sini lam yadrib. Jadi tidak ada yang namanya yadribi nanti ya. Yang ada yadribu, yadriba, atau yadrib. Yakulu, yakula, yakul. Nah, gitu, tidak ada yakuli. Wala khafdha fiha, ay laisa fil af'al khafdun li'annahu khasun bil asma. Itulah kenapa kita katakan salah satu tanda isim itu adalah al-khafat atau al-jar, sebagaimana kita bahas di awal kemarin ya. Salah satu tanda dari isim adalah al-khafdu. Kenapa? Karena al-khafdu tidak ada di dalam fi'il, li'annahu khasun bil asma, khusus untuk isim saja. Baik. Wa hasiluhu, ya, dan kesimpulannya bahwasanya annal i'raba bin nadhari ilal asma'i wal af'al ala thalathati aqsamin. Kesimpulannya bahwasanya i'rab ditinjau dari isim dan fi'il maka dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, qismun yujadu fil asma'i wal af'al. Bagian pertama itu bagian yang yujad, ada di dalam isim dan fi'il. Ada di dua-duanya maksudnya. Nanti ada yang hanya di isim, hanya ada di fi'il gitu maksudnya. Bagian pertama itu hukum i'rab yang ada di isim dan ada juga di fi'il, yaitu ar-raf'u dan an-nasbu. Jadi rafa itu ada di isim, juga ada di fi'il. Begitu juga nasab. Nasab itu ada di isim, ada di fi'il. Sebagaimana kita katakan tadi, kalau kita mengatakan marfu, itu bisa isim, bisa fi'il. Isim bisa marfu, fi'il juga bisa marfu. Kalau nasab, ya, nasab juga begitu. Isim bisa mansub, fi'il juga bisa mansub. Ya. Contohnya Zaidun yaqumu wa inna Zaidan lan yaquma. Zaidun ini isim dan dia dihukumi apa di sini? Dihukumi marfu karena sebagai mubtada. Yaqumu ini juga dihukumi marfu ya karena sebagai khabar di sini. Nanti kita bahas di babnya tersendiri tentang al-marfu'at. Ya, jadi Zaidun isim, yaqumu fi'il. Nah, Zaidun marfu, yaqumu juga marfu. Berarti isim dan fi'il bisa sama-sama marfu. Wa inna Zaidan lan yakum. Begitu juga di sini Zaidan isim dihukumi mansub. Di sini juga yakuma dihukumi mansub. Padahal beda jenis. Zaidan isim, yakuma fi'il, tapi sama-sama mansub. Kenapa? Karena nasab atau mansub itu ada di dalam isim dan fi'il. Kemudian bagian yang kedua, yakhtassu bil asma, khusus hanya ada di isim saja, berarti nggak ada di fi'il gitu. Contohnya adalah al-khafdu. Al-khafdu atau al-jar itu hanya ada di isim saja. Marartu bi Zaidin. Ya, nggak mungkin kita mengatakan marartu bi yadhhabu, nggak mungkin. Ya, huruf jar itu tidak mungkin masuk ke dalam fi'il. Kemudian bagian yang ketiga, qismun yakhtassu bil af'al, khusus hanya di fi'il saja. Kalau tadi khusus di isim, sekarang khusus di fi'il, yaitu al-jazam. Nahu lam yadrib. Contohnya lam yadrib. Nah, jadi ini hanya ada di fi'il saja, tidak ada istilahnya isim yang majzum. Taib. Itu dia pembahasan tentang
pembagian i'rab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.